Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Burhan dan Bu Zia, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sel block. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nada Mayatul Ilmi Majid, Nadira Tursina, dan Nadia Syarifah Natanegara. Pada pembahasan kali ini akan dipaparkan terkait definisi sel block, pembuatan sel block, prosedur pewarnaan, quality control, dan quality assist. Untuk definisi sel block sendiri merupakan teknik yang digunakan dalam sitopatologi untuk memproses dan mengubah bahan cairan seperti cairan pleura, cairan asites, cairan sinovial, dan lavage bronchoalveolar menjadi preparat mikroskopis padat yang dapat dianalisis seperti jaringan histologis yang digunakan untuk berbagai tujuan diagnostik, termasuk identifikasi sel-sel tumor, evaluasi infeksi dan peradangan, serta aplikasi dalam penelitian biomedis. Prinsip dari sel block sendiri dengan cara mengambil fragmen jaringan kecil dari spesimen cair yang kemudian diproses menjadi blok parafin, dimulai dari mengkonsentrasi cairan sel melalui sentrifugasi, fiksasi, dipadatkan dalam parafin, mikrotomi, pewarnaan, hingga pengamatan mikroskopis dan interpretasi hasil. Iya, baik. Selanjutnya ada pembuatan sel block. Yang pertama ada pengumpulan spesimen. Spesimen yang digunakan dalam pembuatan sel block ini umumnya adalah cairan tubuh seperti pleura, asites, urin, cerebrospinal, aspirasi jarum halus, dan bilasan bronchoalveolar. Dengan volume itu minimal sampel ditentukan sesuai dengan kebutuhan, biasanya itu 5-20 mili. Spesimen yang telah dikumpulkan kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 1.500 sampai 3.000 rpm selama 10 sampai 15 menit. Kemudian jika tidak langsung disentrifugasi, sampel itu bisa disimpan pada wadah steril dengan suhu 4 derajat Celcius untuk menjaga integritas sampel. Selanjutnya ada proses fiksasi. Setelah spesimen disentrifugasi, pelet sel kemudian difiksasi menggunakan formalin buffer dengan pH konsentrasi 10%. Untuk fiksasi ini bertujuan untuk menjaga integritas morfologi dan mencegah degradasi sel. Untuk lama proses fiksasinya itu umumnya 30 menit hingga beberapa jam, tergantung pada ukuran pelet dan jenis sel. Selain menggunakan formalin buffer 10%, fiksasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan alkohol ataupun campuran alkohol formalin untuk mempercepat proses fiksasi. Untuk campuran ini biasanya itu digunakan untuk analisis sitologi tertentu. Selanjutnya ada pembentukan sel blok. Setelah difiksasi, pelet sel itu dicampur dengan agar atau gelatin panas untuk membentuk matriks padat. Campuran gelatin dan pelet sel ini kemudian dibiarkan mengeras dalam cetakan. Proses ini membantu menjaga struktur seluler selama embedding dalam parafin. Selain itu, selain menggunakan agar atau gelatin panas, bisa juga menggunakan gelatin padat atau gelatin blok dengan cara mencampurkan pelet sel dengan gelatin yang dipanaskan menjadi gelatin cair, kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras sebelum fiksasi. Kemudian ada processing sel block. Yang pertama itu ada dehidrasi. Setelah dilakukan proses fiksasi, sampel ini didehidrasi melalui serangkaian larutan alkohol dengan konsentrasi bertingkat, sama seperti proses dehidrasi pada umumnya. Biasanya konsentrasi alkohol yang digunakan itu 70%, 80%, 95%, dan 100%. Untuk setiap proses rangkaian dehidrasinya itu berlangsung selama 30 menit sampai 1 jam. Balik lagi tergantung pada jenis dan ukuran sampelnya. Untuk proses yang selanjutnya itu ada clearing. Jadi setelah kadar air di dalam sel blok itu hilang, sampel kemudian dipindahkan ke dalam silen atau larutan clearing yang lain. Sehingga alkohol dalam sel blok ini dapat terganti dan siap untuk infiltrasi parafin. Proses ini berlangsung selama 30 menit sampai 1 jam dan biasanya dilakukan secara berulang sebanyak 2-3 kali. Untuk parafin yang digunakan itu
merupakan parafin cair dengan suhu panasnya 60 derajat Celcius. Kemudian ada mohon maaf. Selanjutnya itu ada proses infiltrasi setelah clearing. Jadi sel blok yang telah transparan itu melalui setelah proses clearing dimasukin ke dalam parafin cair dengan suhu 60 derajat Celcius. Infiltrasi ini dilakukan dalam beberapa tahapan untuk mastiin bahwa parafin ini sepenuhnya tergantikan oleh silen. Setiap tahap infiltrasi parafin ini berlangsung selama 30 menit hingga 1 jam dan prosesnya berulang sebanyak 3-4 kali. Untuk proses selanjutnya yaitu ada embedding. Jadi setelah infiltrasi, tahap selanjutnya menempatkan sampel ke dalam base mold dan diletakkan di bawah dispenser cairan parafin. Jadi sebenarnya untuk proses pembuatan sel blok ini hampir sama dengan proses histopatologi pada umumnya. Yang membedakan itu hanya di tadi pembentukan sel bloknya aja dengan agar. Jadi untuk embedding ini prosedurnya sama, jadi parafinnya itu nanti akan dituangkan dan dibiarkan mengeras di dalam zona pendinginan. Kemudian baru akan dilakukan proses mikrotomi. Untuk proses mikrotomi sel blok ini pada umumnya sama juga dengan proses histopatologi yang lainnya. Sebelum melakukan proses mikrotomi itu, pastiin alat mikrotom udah terkalibrasi, pisau mikrotomnya tajam, untuk memastikan potongan selnya itu halus dan konsisten. Ya, ini merupakan langkah-langkah dari pembuatan sel blok. Yang pertama ada sampel cair atau sitologi, kemudian disentrifuge, kemudian ada supernatan dan ada endapannya. Supernatannya ini kemudian dibuang dan menyisakan endapan. Kemudian untuk tahap ke-6 ini dilakukan penambahan histologi gel atau agar. Kemudian diaduk, diratakan, dan diendapan selama 5-10 menit, kemudian dicetak di dalam agar, difiksasi dengan formalin, dan dilakukan proses embedding. Baik, izin melanjutkan. Yang berikutnya ada tahap pewarnaan pada sel blok. Untuk tahap pewarnaan ini terbagi menjadi 2 jenis pewarnaan, yaitu pewarnaan rutin dan juga pewarnaan khusus. Untuk pewarnaan rutin ini menggunakan perwarnaan hematoksilin eosin yang dimulai dari tahap rehidrasi. Slide yang telah dipotong didehidrasi melalui serangkaian larutan alkohol dengan konsentrasi 100%, 95%, dan 70%, lalu dibilas dengan air distilasi. Tahapan ini memastikan bahwa slide siap untuk proses pewarnaan. Yang berikutnya ada tahapan pewarnaan hematoksilin, dengan cara slide dicelupkan ke dalam larutan hematoksilin selama 5-10 menit, tergantung pada kekuatan pewarna dan jenis jaringan. Hematoksilin ini akan mewarnai inti sel menjadi berwarna biru. Lalu yang berikutnya ada tahapan pembilasan dan diferensiasi. Slide dibilas dengan air dan didiferensiasi dilakukan dengan larutan asam ringan seperti asam asetat untuk menghilangkan pewarna berlebih. Lalu slide dibilas lagi dengan air dan dimasukkan ke dalam larutan amonia atau larutan Scotch tap water untuk meningkatkan warna biru. Lalu yang berikutnya pada tahapan pewarnaan eosin, slide dicelupkan ke dalam larutan eosin selama 1-5 menit. Eosin mewarnai sitoplasma dan struktur ekstraseluler menjadi berwarna merah muda. Dan berikutnya tahapan dehidrasi dan penutupan atau mounting. Slide didehidrasi kembali melalui serangkaian larutan alkohol dengan konsentrasi 70%, 95%, dan 100%, lalu dibilas dengan silen. Lalu slide kemudian ditutup dengan medium mounting seperti DPX atau balsam Kanada dan kaca penutup untuk analisis mikroskopis. Lalu yang berikutnya ada pewarnaan khusus. Yang pertama ada pewarnaan imunohistokimia. Tahapan yang dilakukan yaitu persiapan slide.
Slide yang telah dipotong dan didehidrasi dipanaskan dalam oven atau microwave untuk antigen retrieval yang meningkatkan ketersediaan epitop antigen untuk antibodi. Lalu tahapan berikutnya yaitu blocking. Slide diinkubasi dengan larutan blocking seperti serum atau protein non-spesifik untuk mengurangi non-specific binding. Lalu tahapan berikutnya, aplikasi antibodi primer, yaitu slide diinkubasi dengan antibodi primer yang spesifik untuk antigen target selama 30 menit hingga beberapa jam tergantung pada protokol. Lalu tahapan berikutnya ada aplikasi antibodi sekunder. Setelah pembilasan, slide diinkubasi dengan antibodi sekunder yang berkonjugasi dengan enzim atau fluorophore selama 30 menit. Lalu untuk tahapan deteksinya yaitu substrat enzim seperti DAB untuk peroksidase ditambahkan untuk mengembangkan warna atau slide diperiksa di bawah mikroskop fluorescence jika menggunakan fluorophore. Untuk tahapan penutupan yaitu slide didehidrasi, dibersihkan, dan ditutup dengan medium mounting untuk analisis mikroskopis. Yang berikutnya ada pewarnaan khusus untuk struktur spesifik. Yang pertama ada pewarnaan periodic acid shift atau PAS, yaitu digunakan untuk mendeteksi glikogen, mukoprotein, dan proteoglikan dalam sel dan jaringan. Slide diinkubasi dengan asam periode dan larutan shift. Sel akan menghasilkan warna merah ungu pada struktur yang mengandung karbohidrat. Untuk pewarnaan berikutnya yaitu ada pewarnaan Mason trichrome, yaitu digunakan untuk membedakan serat kolagen dari sel otot dan epitel. Slide diwarnai dengan hematoksilin, kemudian dengan larutan bridge scarlet acid fusion, dan diakhiri dengan pewarnaan aniline blue untuk kolagen. Yang terakhir ada pewarnaan ginsa, digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme seperti bakteri dan parasit, serta untuk pewarnaan darah dan sumsum tulang. Slide diinkubasi dengan larutan ginsa selama 30 menit hingga beberapa jam. Untuk perbandingan hasil pewarnaan antara sitologi konvensional dan sel bulk dapat dilihat pada gambar tersebut. Dan berikut hasil pewarnaan sel pada pewarnaan hematoksilin pada gambar yang pertama, yaitu pada pasien tuberculosis lymphadentis dengan spesimen kelenjar getah bening, dan yang gambar kedua blok sel spesimen pleura dengan pewarnaan hematoksilin, dan gambar yang ketiga hasil pewarnaan blok sel menggunakan metode imunohistokimia. Baik, izin melanjutkan. Pada prosedur pembuatan sel blok juga terdapat quality control. Yang pertama, spesimen harus dikumpulkan dalam wadah steril dengan label yang mencantumkan informasi pasien, jenis spesimen, dan waktu pengambilan. Wadah harus segera disegel dan disimpan pada suhu dingin jika tidak bisa segera diproses. Volume cairan tubuh mencukupi, tidak terkontaminasi, dan sebaiknya mengandung sel yang representatif. Gunakan larutan etanol bertingkat untuk dehidrasi dan silen sebelum infiltrasi dilakukan. Setelah proses infiltrasi selesai, masukkan sampel ke dalam media parafin dengan posisi yang benar agar memudahkan pemotongan dan hasil yang sempurna untuk pengamatan. Setelah penambahan larutan, hematoksilin, dan pembilasan, lakukan quality control terlebih dahulu di bawah mikroskop untuk mengamati warna dan kepekatannya pada inti sel. Apabila sudah terwarnai cukup jelas, tidak pucat atau terlalu pekat, dapat dilanjut ke langkah berikutnya. Untuk pewarnaan imunohistokimia atau IHK, sediaan dilakukan tahap antigen retrieval diinkubasi dengan larutan blocking sebelum penambahan antibodi primer dan sekunder serta substrat. Dan yang terakhir, buat kontrol positif dan negatif untuk memastikan keakuratan pewarnaan IHK.
Selain quality control, juga terdapat quality assist yang digunakan untuk mencegah adanya kesalahan selama prosedur. Yang pertama, tiap laboratorium membuat SOP atau standar operasional prosedur, termasuk proses pembuatan sel blok, pewarnaan, hingga interpretasi hasil. Yang kedua, menyediakan pelatihan staf atau teknisi laboratorium atau ATLM yang bertugas dan memastikan bahwa semua staf laboratorium memahami dan mampu menjalankan SOP dengan benar. Yang ketiga, audit internal rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur dan dokumentasi mematuhi SOP dan kebijakan laboratorium. Keempat, rekaman spesimen dan laporan diagnostik harus disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh kebijakan laboratorium atau peraturan pemerintah. Penyimpanan jangka panjang memastikan bahwa data dapat diakses untuk referensi di masa depan. Kelima, dokumen fisik seperti formulir pengumpulan spesimen dan catatan laboratorium harus disimpan dalam arsip yang terorganisir dengan baik. Arsip harus diberi label yang jelas dan mudah diakses, begitu juga dengan dokumen elektronik. Dan yang terakhir, kalibrasi rutin alat seperti mikroskop, mikrotom, dan sentrifuge, serta reagensi yang akan digunakan. Sekian dari presentasi kami. Apabila teman-teman terdapat pertanyaan, bisa diajukan ke salah satu dari kelompok 11 yang jawabannya akan kami paparkan pada saat sesi diskusi nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.